Proyek Jalan Nasional IR Sutami yang diduga dikorupsi oleh kontraktor yakni PT Usaha Remaja Mandiri atau URM memasuki babak baru. Pihak perusahaan PT URM mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara pada proyek jalan tersebut ke Ditreskrimsus Polda Lampung. Pengembalian kerugian negara ini diserahkan ke penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Lampung sebesar 10 miliar. Penyerahan uang itu dibagi dalam 4 tahap penyerahan. Namun meskipun PT URM telah menyerahkan uang 10 miliar tersebut, polisi memastikan tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap pelaku korupsi proyek Jalan Sutami. Kombes Pol Mestron Siboro mengatakan, pengembalian kerugian keuangan negara tersebut akan menjadi pertimbangan nantinya di persidangan. Menurutnya, penyerahan uang 10 miliar tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran dari PT URM. Jika nanti kerugian yang ditimbulkan belum cukup, maka PT URM berkewajiban untuk memenuhinya. Karena estimasi kerugian yang didapat oleh tim penyidik mencapai 60 hingga 60 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Polda Lampung sudah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai pihak, termasuk pemilik PT URM. Sedangkan barang bukti yang disita, yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan tersebut, 1 unit CPU, 1 buah flash disk, dan uang tunai 10 miliar. Untuk penetapan tersangka, polisi akan menetapkan tersangka melalui mekanisme gelar perkara. Yang jelas, jumlah tersangka bisa lebih dari 4 orang, tergantung sejauh mana peranan seseorang tersebut. Pada pekerjaan preservasi tersebut, rekonstruksi jalan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak yang mengakibatkan kerugian, artinya mengakibatkan terjadinya dugaan kerugian negara. Jadi dalam hal ini ada kedugaan kerugian negara sekitar 60 sampai 65 miliar. Dilayangkan atau disampaikan terhadap 4 laporan polisi ini, di mana sudah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, kemudian kepada Kapolri, CQ Kabareskrim Polri, dan KPK RI. Terhitung pada tanggal 26 Februari 2021 dan tanggal 23 Maret 2021. Kemudian untuk kasus ini bukan hanya dimonitor di lingkungan Polri, tetapi juga di instansi penegak hukum lainnya. Dalam hal ini adalah dari Kejaksaan dan KPK RI. Bahkan telah membentuk tim monitoring kasus tersebut. KPK RI tanggal 22 April 2021 lalu telah datang ke Polda Lampung untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Manakala ada aliran-aliran uang hasil korupsi ini ke orang lain, maka orang lain yang menjadi tersangka juga diperhitungkan sama. Tapi sementara penyidikan sampai dengan saat ini ada beberapa orang di lingkungan Kementerian PUPR, dalam hal ini balai besar jalan. Yang pertama tentang stempel. Stempel inilah yang digunakan sebagai modus bahwa seolah-olah dokumen yang diterbitkan seolah-olah itu dari instansi yang bersangkutan. Ini ada stempel dari BPJS, Batu berkaitan dengan tenaga kerja, yang satu lagi dari SLU, ada satu perusahaan dari Jakarta yang berada di Jakarta. Kalau di dalam kasus ini sebagai supplier bahan dalam proyek ini. Pengembalian kerugian negara menurut pasal 4 di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi tidak menghapuskan pidana. Dari satu rekening. Di area pabriknya PT URM ini kita lakukan penyegelan terhadap 3 ruangan komisaris itu sendiri, kemudian ruangan direktur utamanya, kemudian ada 1 ruangan penyimpanan dokumen. Semuanya kita segel, kemudian kita periksa, kita geledah. Lalu setelah kita dapatkan seluruhnya apa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka segera kita buka dan mereka sudah bisa bekerja sebagaimana hari-hari ini. Kenapa kita belum menetapkan tersangka? Yang pertama kita capai dulu semua barang bukti yang kita butuhkan, termasuk uangnya. Nanti setelah ini semua yang kita gelar ini,
dalam waktu relatif tidak lama nanti akan kita gelar untuk penetapan tersangka. Tadi sudah disampaikan Kabid Humas bahwa ada 4 LP, kalau masing-masing LP saja 1 berarti 4. Tetapi ada beberapa LP nanti yang tersangkanya lebih dari 1. Ada beberapa dari pihak-pihak selain dari pihak yang pemilik proyek juga menjadi tersangka. Berarti ada unsur pemberi penerima ya Pak, di sini ASN ya kalau Undang-Undang Tipikor ya Pak? Sepertinya begitu. Berdasarkan hasil investigasi Kupas TV, PT URM adalah perusahaan yang mengerjakan proyek jalan IR Sutami sekitar 60 km dari Bandar Lampung hingga Lampung Timur. Proyek yang digarap yakni tahun 2019 dengan nilai anggaran sebesar 147 miliar rupiah. Namun proyek jalan ini sudah mengalami kerusakan parah di beberapa titik. Hal ini diduga lantaran konstruksi yang dikerjakan oleh PT URM tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik. Dari Bandar Lampung, Wulandari, Kupas TV melaporkan.